Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi pengetahuan kita bahwa makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu sangat banyak. Bahkan sampai hari ini belum ada seorang insinyur peternakan yang mampu menyebutkan bahwa jumlah makhluk hidup itu sekian. Itu belum ada yang mampu. Saking banyaknya jumlah makhluk hidup. Baik itu yang ada di punggung bumi. Ada binatang-binatang dengan segala macam jenisnya. Ada yang liar di hutan rimba raya, dan ada juga yang sudah dijinakkan sebagai binatang peliharaan. Ada yang dipelihara oleh karena tenaganya, ada yang pelihara oleh karena dagingnya, tapi juga ada yang pelihara oleh karena bunyinya, ada juga yang disayang oleh manusia karena bulunya. Itu banyak sekali, jenisnya bukan main banyak. Apalagi kalau kita mencilam atau kita pergi ke laut lepas, termasuk itu berbagai macam jenis binatang pula di dalam, yaitu keluarga besar ikan, mulai ikan besar sampai ikan yang sekecil-kecilnya. Ada yang hidup dekat tepi pantai, tapi juga ada yang di laut lepas, lautan Cina Selatan umpamanya. Ada yang hidupnya hanya yaitu di dasar laut 1 meter atau 1 kilometer ke bawah. Itu jarang sekali bertemu dengan manusia. Bukan main jumlah makhluk itu. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu namanya manusia. Yaitu awak ko, urang ko. Allah tegaskan dalam Quran bahwa pertama, ciptaan manusia itu unik. Kenapa unik? Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaannya adalah sebaik-baik susunan, sebaik-baik rangkaian. Baik secara tubuh biologis, mulai dari kepala sampai ke kaki, maupun struktur yang tidak tampak, atau struktur yang disebut dengan struktur rohani. Itu bukan main. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, manusia termasuk jenis makhluk yang sangat istimewa, yang sangat unik. Banyak sekalinya ada unik manusia itu ditinjau dari sisi susunan alat tubuh. Letak kepala, letak tangan, letak kaki, perut dan sebagainya. Itu paling pas manusia. Ada manusia itu terbaik dari susunan rohani. Ada akal, ada nafsu, ada perasaan, ada sedih, ada gembira, ada marah, ada sayang, dan sebagainya. Itu manusia paling unik. Namun pada saat ini, keunikan itu salah satu kita akan kemukakan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, manusia itu adalah makhluk yang mutaghayyir. Manusia itu adalah makhluk yang selalu berubah. Sehingga manusia-manusia yang hidup zaman purbakala itu tidak sama dengan manusia yang hidup zaman hari ini. Jangankan purbakala sampai hari ini, awak saja wak bandiang juga anak cucu awak lah berbeda. Dan awak membandingkan dengan kakek nenek kita dulu juga sudah berbeda. Bahkan perbedaan itu juga disebabkan oleh ya kadang-kadang humus lokasi atau cuaca tempat kita hidup, kadangkala disebabkan oleh makanan, kadangkala disebabkan oleh latar belakang kerjaan dan sebagainya. Sehingga manusia itu tidak sama dari zaman ke zaman, tidak sama dari masa ke masa.
Namun secara umum dapat disampaikan, dari segi tubuh badan, itu manusia makin lama makin kecil. Jadi makin lama makin rendah, Pak. Badannya makin ketek, kemudian tubuhnya makin rendah. Nah itu. Ini terbukti dengan adanya riwayat. Zaman dulu ada murid yang bertanya kepada guru, "Angku guru, berapa tingginya Nabi Adam?" Maka guru menjawab dokter itu, tinggi Nabi Adam itu setinggi batang karabiah. Itu setinggi batang kelapa. Itu ditemukan dalam hadis, ada 3 hadis. Di antara kesimpulan hadis itu adalah Nabi Adam itu panjang tubuhnya 60 hasta saya, kata Nabi. Ya kalau Nabi Muhammad dengan kita tidak begitu beda, besar sedikitlah Nabi Muhammad. 60 hasta itu 30 meter. Kayak tinggi batang karabiah itu. Kemudian tinggi badan ini makin ke sini makin berkurang, makin ke sini makin berkurang. Di zaman Nabi Nuh itu sudah meter yang ke-20. Ada ya di zaman Nabi Nuh itu sudah mulai turun. Nah, kemudian Nabi Daud juga sudah turun. Terus turun ke bawah. Nabi Zakaria 3 meter lah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW tinggi pada wak seketek. Nah sampai zaman kita hari ini, yuk kadang-kadang kuat. Makanya anak cucu kita untuk berpuluh tahun yang akan datang lebih ketek pada wak. Ya seperti itu kejadian tubuh manusia yang secara berasur-asur waktu makete. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, namun demikian walaupun tubuh makin lama makin ketek, namun secara akal itu makin lama makin cerdik, makin cerdas. Nah, secara akal kita makin cerdas. Kita dapat bayangkan betapa akal kita, tingkat pikiran awak sangke awak bawa umur 10 tahun dulu. Dibanding dengan anak awak, cucu awak berumur 10 tahun kini. Banyak perkembangannya. Anak kita sebelum masuk TK sudah ada yang bisa baca tulis hari ini. Awak sekolah bara dulu bisa baca tulis. Jadi nampak perkembangannya. Nah, itu diantaranya. Namun demikian umur makin lama makin pendek. Nabi Adam umurnya 1000 kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Daud umurnya 1000 tahun. Nah terus makin umat Muhammad umurnya berkisar antara 60 70. Kok lebih seketek, kok kurang seketek. Makanya nalah kisaran 70, hati-hati saja lah. Nah karena lah harilah saja tabuh kau bunyi muatu hari katabana. Pak lah barang. 73 itulah hati-hati lah itu. Begitu kira-kira. Walaupun itu semua tidak berada di tangan kita. Langkah prasaki patamuan mau. Nah, yang menjadi lokus pembahasan awak kini apa Ibu? Kalau makhluk lain selain manusia stagnan. 20 tahun yang lalu ambau menyabi rumput batamu jok sarang balam. Sarang balam itu terdiri dari urat-urat yang disusun sedemikian rupa, antara sudah antara indak labat lalu ada T2. Tidak ada perubahan. Termasuklah ibu-ibu 25 tahun yang lalu basuh jok kabau, bunyi kabau tu kapatang li bentuk tujuh ni kabau. Tidak ada perubahan. Payah ke Arab basuh jok kabau payah ke Australia basuh jok kabau payah ke Amerika basuh jok Jawi kabut sekolah Jawi disangka Jawi di Padang Pariaman pun termasuk Jawi je bunyinya. Itulah kambiang. Tapi manusia unik Pak. Manusia tidak begitu. Manusia kuyu kunyang dek kuning. Padeh dek lado. Apa yang memakasihkan? Ini ada analoginya Bapak Ibu. Pohon kelapa yang tumbuh di pantai itu batangnya lebih tagok dan lebih kuat ketimbang yang tumbuh di puncak gunung. Di samping batangnya tagok yang tumbuh di pinggir pantai, buahnya pun bagus dan santannya kental. Dibanding dengan karabi atau kelapa yang tumbuh di gunung seperti di Barangpanjang ataupun di Pitalah dan sebagainya, maka buahnya tidak seperti yang tumbuh di pantai. Santannya tidak begitu kental dan batangnya pun agak rapuh.
Pertanyaannya adalah kenapa yang tumbuh di pinggir pantai batangnya lebih kuat, santannya lebih kental? Karena setiap hari ditimpa oleh angin. Terus dihoyak oleh angin sehingga batangnya menjadi lebih kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang tokoh Islam namanya Ibnu Khaldun mengarang sebuah kitab namanya Muqaddamah. Di situ dia menyampaikan bahwa ada manusia yang tubuhnya seragam, kulitnya seragam, dan tingkat kecerdasannya juga seragam. Tapi ada manusia yang tubuhnya serba-serbi, ada tinggi, ada pendek, ada rendah, ada nalaweh, tidak bukan tentuan sih. Kemudian tingkat kecerdasannya juga macam-macam. Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa itu disebabkan oleh apa? Latar belakang daerah. Manusia yang tubuhnya rata-rata sama, tingginya, kulitnya sama-sama bersih, kemudian tingkat kecerdasannya juga sama. Itu cenderung manusia yang tinggal di daerah gersang, padang pasir. Makanya orang Arab terancak-rancak. Manusia yang memang tubuhnya serba-serbi, ada rendah, ada pendek, ada laweh, ada tidak pakai tentuan, dan tingkat kecerdasannya juga berbeda-beda. Itu biasanya daerah yang ditempati oleh manusia itu adalah daerah subur. Berarti Indonesia. Kayak macam-macam, Pak. Ada laweh, ada tinggi, ada rendah, ada semeter kanyang, ada itu. Macam-macam. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kondisi daerah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pindah ke lain seketek. Ketika kita pergi ke Padang, di Padang terdengar viral daging narancak, daging padang panjang. Ketika kita pergi ke sangka, orang sangka bilang daging narancak, daging padang panjang. Padahal sapi yang disembelih sapi itu juga. Nah, kenapa daging padang panjang itu terkenal? Memang faktanya adalah seperti itu. Sapi kerbau yang disembelih di padang panjang, maka dagingnya setelah dicercah sedemikian rupa dipengaruhi oleh iklim padang panjang. Sehingga iklim padang panjang itu mengakibatkan dagingnya enak yang tidak ada di tempat lain. Nah, itu disepakati. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana iklim? Termasuklah kita. Tadi yang bersahabat pantai dan gunung, manusia-manusia yang tinggal di tepi pantai biasanya ngomongnya agak keras, suaranya agak kareh. Tapi nanti tinggal di gunung suaranya lembek, agak lunak. Kenapa yang tinggal di pantai suaranya kareh kok yuk? Karena untuk mengalahkan bunyi ombak. Nah, oleh karena itulah lakukan mulai semenjak kecil dia lahir sampai sedewasa-dewasanya, maka kultur itu mendaging di dirinya, menjadi karakter. Tibu di daerah gunung pun amarangak juga kawan. Karena sudah menjadi karakter ataupun kebiasaan. Nah, sebaliknya awak nanti tinggal di daerah gunung, ngomong awak agak lembek. Karena sejak dari kecil kita selalu lembek ngomong, maka setelah kita pergi ke pantai pun ke tempat dusanak segala macam, wah lambek-lambek lo ngecek di sini, nyaris tidak terdengar oleh orang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nenambu tuju adalah nasabananya. Kenapa kita diajarkan oleh agama tak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah setiap rakaat? Padahal Fatihah yang kita baca di waktu sholat maghrib tadi juga Fatihah yang kita baca di waktu sholat asar. Dan itu juga yang kita baca sholat zuhur. Dan terus apa yang sudah kita baca selama ini itu jangan berulang-ulang. Apa salahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Samo jangan cakap. Kan bisa saja. Tapi nggak boleh, nggak sah. Tentu ada nanti dituju di agama, Pak. Coba takut deh Ibu, apa salah satu nama daripada surah Al-Fatihah? Ummul kitab, Ummul Quran. Ummu itu bahasa sekolosnya ibu. Jadi Al-Fatihah adalah merupakan inti dan sari Al-Quran.
Itu yang disuruh membacanya berulang-ulang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku awak. Nah itu tuh. Kemudian setiap kita mendengar orang menyebutkan nama Muhammad, sunnah kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzkurullah katsira, zikirlah banyak-banyak kepada Allah. Intinya apa? Apa yang paling sering kita lakukan, itulah yang mempengaruhi kepribadian kita. Terus membaca Al-Fatihah, terus membaca Al-Quran, terus berselawat Nabi, tentu itu mempengaruhi perilaku. Dan itu memang tidak telak, Pak. Ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari berkata-kata kotor, taruhlah mengecek pinggang ke bawah, kadang-kadang menjadi kebiasaan saja. Awalnya takut-takut, tapi karena sering dikerjakan, jadi biasa saja. 2+2 itu, sini baca murid, tidak ada masalah. Karena sudah ringan. Jadi sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang akan menjadi karakter dan jati diri. Nabi Tuhan. Kalau sudah menjadi karakter dan jati diri, itu biasa dia sulah payah. Ada tidur yang menjadi batong tua, tidak mau dibantu. Artinya, ala kare. Saya sering sampaikan dan pertanyakan kepada jemaah, mana kue tangannya pada kakinya pemain bola? Nah, kue kaki. Dia takut deh bu, bamang kok kaki lebih kue pemain bola. Samurah tu jawabnya. Dek kaki apa gunon taruh. Mana kue pemain poli kakinya pada tangannya? Kue tangannya, karena tangannya puluhan taruh. Jadi apa yang kita kerjakan berulang kali, itulah jati diri kita. Jadilah berselawat berulang kali, jadilah berzikir berulang kali, agar selawat dan zikir, agar baca Quran, agar sholat itu menjadi jati diri kita. Kerjakan terus. Kau indah baca pungkang nanacoknya sampaian, itu menjadi karakter dirinya. Nah, dalam aliko Bapak Ibu, makanya kita perlu contoh dan tauladan. Siapa yang akan kita tiru, kita contoh untuk itu. Jangan sampai salah mencari contoh. Nah, contoh adalah manusia kamil, manusia sempurna. Itulah dia pribadi Rasulullah. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pribadi Rasulullah, maksudnya Muhammad SAW, menjadi contoh tauladan untuk kita. Itulah manusia terbaik. Nah, carilah manusia yang seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk mencontoh, meniru beliau. Dalam hal apa? Dalam hal menjalani kehidupan. Kalau dalam keadilan Tuhan menjadikan sama, awak bamului Muhammad bamului pula, awak batangan Muhammad batangan, awak bakaki Muhammad bakaki, awak beranak pinak Muhammad, tidak ada beda. Tapi apa yang membedakan dia dengan kita? Yang membedakan Nabi jawab sifat, perilaku. Nah, perilaku Nabi kulah nang kawak contoh. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amba akan sampaikan kepada kita ada beberapa ciri kepribadian Rasul. Yang pertama, ciri kepribadian Rasul itu beliau adalah orang yang sehat. Nah, itu pertama. Sehat lahir dan batin. Buktinya Nabi kok sehat. Ustaz, tidak pernah sakit, nah itu sehat. Jasmani lah umpamanya, sehat jasmani Nabi. Jasmani Nabi sehat. Tubuh Nabi itu mulai daripada kepala sampai kaki, sehat sadonya.
Mata sehat, telinga sehat, hidung sehat, gigi sehat, tangan sehat, kaki sehat, perut isinya sehat. Tidak boleh. Akibat dia sehat, maka Nabi itu kemana-mana tidak masalah. Mendaki bukit, oke. Menuruni lurah, tidak apa-apa. Berjalan malam, rancak. Berjalan siang, jadi juga. Bahkan dalam sejarah kita baca, ada satu perang, 60 kilo bolak-balik berjalan, di panas terik matahari. Sahabat yang ketek umur pada Nabi, banyak tertangkap di jalan. Nabi menencet-nencet saya. Sehingga sampai di tempat tujuan, banyak sahabat yang bertanya, ya Rasul, resep yang kau pakai, kok sakuai kok? Padahal yang dimakan, yang diminum dalam perjalanan tidak ada. Kenapa begitu? Karena Nabi sehat. Kenapa Nabi disehatkan oleh Allah? Karena Nabi butuh sehat. Umat membutuhkannya. Karena Nabi adalah pemimpin. Karena Nabi adalah Rasul. Jadi seorang pemimpin modal utamanya adalah sehat. Nah, tanggal sampai balik Februari, pilihlah nang sehat lah. Kalau sasa angoknya jani buah, itu dipilih ibu awak. Yang paslah jangan dipilih. Atau paslah Ustaz, pakak sebalah. Makanya seluruh caleg itu harus lolos. Lolos sendiri apa? Pemeriksaan kesehatan. Medical check up-nya harus lolos. Diperiksa seluruhnya. Betul tidak? Karena butuh orang sehat. Acara diundur karena Pak Kepala sesaangok kan tidak bagus. Nah, Rasul adalah orang sehat. Ini sekaligus memberikan warning dan pelajaran kepada kita. Kita pilih pula menjadi pemimpin orang yang sehat. Makanya tidak lolos ujian kesehatan tak jadi dia. Makanya hari ini yang sudah memasang baliho, sudah memasang gambar di mana-mana, itu adalah orang yang lolos dari medical check up, pemeriksaan kesehatan. Yang tidak lolos banyak juga. Nah, jadi rata-rata yang melihat itu sehat itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Makanya dalam undang-undang kepemimpinan di negeri kita itu dimasukkan salah satu di antara kriteria harus lolos pemeriksaan kesehatan. Sebab tidak mungkin banyak kamuri orang beko nyomuri angok. Ya, ngok sesak. Nah, yang sehat fisiknya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian tentu juga termasuk sehat di sini yang sehat batinnya, stabilitas rohani. Kalau fisik Nabi, antalang kita baca. Al-Quran menggambarkan fasawwaka fa'adalak, seimbang itu tubuh Nabi. Bahasa imbang, gadang kepala jo lebar badan pas. Gadang kaki jo gadang badan seukuran mana. Sehingga Nabi itu gagahnya bukan main, karena tubuhnya seimbang. Kan ada orang paru sini kadang kan ada aja tuh. Nah, namun itu penyasangoknya itu. Nah, kalau Nabi tidak boleh. Sehat. Nah, jadi itu yang pertama. Sehat fisik dan juga sehat batin. Rohaninya sehat. Bagaimana kalau rohaninya sehat? Ada stabilitas rohani. Lalu nama lima mukola sirah, tidak bisa jadi pemimpin tuh. Namun ada, tidak dendam kan, tapi lah nyalo sabali itu nak mau tidak. Jadi kalau penipi telingo jangan pailu ke situ lewat bayo. Sebab salah satu di antara yang harus siap-siap seorang pemimpin itu menerima UP. Nah, orang yang mampu itu hanyalah orang yang stabilitas rohaninya tinggi. Nabi 3 bulan lewat di tempat itu secara terus-menerus. Kemudian ada seorang Yahudi diupah untuk meludahi Nabi. 5 rial seludah.
Nabi kalau sudah sempat lewat di tempat itu, siap-siap, ini ludahmu datang ini. Setelah 3 bulan, Nabi lambe-lambe, ndak tiba ya ludah ada. Kama ludah? Kecek Nabi dalam hati. Ada orang yang bilang, Nabi, tukang ludahnya sakit, maka ludahnya nggak ada. Oh, sakit. Di mana rumahnya? Tuh di situ. Nabi beli roti dan pergi ke rumah, lihat dia sakit. Sakit. Saya pikir kemana, maka nggak ada ludah tadi ya. Ini roti saya bawa, silakan makan roti. Udah berobat belum? Merah padam mukanya. Dikunjung oleh Nabi dan dia minta maaf, bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau bapak ibu ada yang meludahi 3 bulan kemudian dia sakit, apa bilang ibu? Saya jangkang ini. Ya, tahu dia untung dia nya. Untungnya hilang bibi itu. Kelama adanya saya. Betapa stabilnya rohani Nabi. Betapa stabilnya rohani. Tiada dendam dalam hati Nabi. Sesampai Nabi di Madinah, ada seorang yang ya geng lah namanya, ketua geng namanya Luqana. Dia cari itu Muhammad. Muhammad, saya dengar kau mengembangkan ajaran baru di Madinah ini. Kalau kau ingin macam-macam, kau gulat sama aku dulu. Bila ku kalah, aku akan tunduk kepadamu. Tapi bila kau yang kalah, tahan resikonya. Nabi tidak takut, karena Nabi stabilitas rohaninya tinggi. Dicaliak dan Nabi Luqana mulai di kaki sampai kepala. Tamakan pajak kau tu indah. Itu namanya sabar, bertindak dengan penuh perhitungan. Kamu benar-benar ini Luqana, benar. Ya baiklah, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi janji ya, kalau kau kalah kau tunduk. Benar, saya tunduk. Nabi melihat ada kelemahannya. Buka bajumu. Nabi juga buka baju. Mulai bergulat. 1 kali gulat, jatuhlah Luqana. Gimana? Ulang lagi, ulang. Sampai 3 kali jatuh. Karena tidak ada wasit, Nabi langsung menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 10. Tidak tagak nilai. Nabi menang. Luqana masuk Islam. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi sehat fisiknya. Kalau saya sanggup itu kalah Nabi. Sanggup saya satu itu kesudahannya. Saya buat serang saya. Itu sehat. Dan itu termasuk stabilitas rohani. Karena dia masuk Islam. Jadi bapak ibu termasuk dangsur. Muhammad, siapa yang bisa mempertahankan dirimu dari pedangku ini? Kecil. Dangsur dia ke kepala Nabi. Cinta Nabi diri dalok. Tidak ada kecuali Allah. Jatuh pedang, diambil dari Nabi. Lalu sekarang siapa pula yang bisa mempertahankan dirimu dari pedangku ini, dari tangan kananmu ini? Tidak ada Muhammad, kecuali bila kau memaafkan aku. Benar? Benar. Baiklah kalau begitu, kau saya maafkan. Dimasukkan Nabi padang, masuk Assalamualaikum. Pulanglah. Tapi dangsur tidak pulang. Tidak Muhammad, saya malu. Sekarang saya masuk Islam. Nah, balas stabilnya rohani Nabi. Abang mengkawa hilang terbang saji turun nyampe bulan. Kemudian saji indah 6 bulan sudah itu pelasi mal yang sadarnya saji itu. Stabilitas rohani kurang. Nabi itu lebihnya. Inilah ciri-ciri pemimpin. Lihat lo lah Pak Ibu nama calon tuh. Non stabilitas emosinya lebih tinggi. Ambo ndak berang pi ungko sirah. Aduh gigi bulan yang ketiga pe kabar stroke. Nah itu jadinya mereka ndak pemimpin Pak. Jadi bapak ibu yang berbahagia itu ciri Nabi yang pertama. Dia orang yang sangat sehat lahir dan batin. Makanya Nabi dipilih. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi ini adalah orang yang patut dicontoh dan diteladani? Karena Nabi adalah orang yang sidik, orang yang jujur. Orang yang sidik, orang yang jujur. Pilih yang jujur nanti Pak. Ambo sebagai penceramah berkewajiban untuk menyampaikan kepada jamaah. Jangan sampai kita salah pilih, maka pilihlah orang yang sehat dan yang kedua orang yang jujur, yang punya sifat sidik. Apa itu orang jujur?
orang yang perkataannya betul-betul terbukti dalam perbuatannya. Itu namanya orang jujur. Jangan dipilih penipu. Bagaimana cara menandakan bahwa dia adalah orang yang jujur? Aku gunanya batanya muka belakang kiri kanan didanga visi misinya. Makanya debat presiden tu dangan ndak wakaru supaya dapat menentukan siapa yang akan dipilih. Siapa dipilih Ustadz, wilayah ambu ndak boleh ke situ dong. Aja lihat. Kau dulu nama dudu batanya mereka 6 buya tagak 5 buya tidak akan dapat jawab karena itu bukan di dalam masjid dan itu tidak wilayah buya dan Ustadz, tapi orang yang jujur. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena dia adalah orang yang jujur kepada dirinya, jujur kepada umat dan masyarakatnya, maka Nabi patut bana tampe bapitaruah, tampe bapasan. Kenapa? Kalau pitaruah insya Allah kalau kan Nabi indak perlu diunian, kalau pasan indak perlu diturut. Kenapa? Karena Nabi orang yang sedih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kejujuran itu sudah tertanam di tengah-tengah kehidupan, dalam artian sesungguhnya negeri ini akan aman Bapak Ibu. Pemimpin jujur kepada rakyat apa adanya, rakyat jujur kepada pemimpin, orang tua jujur kepada anak, anak jujur kepada orang tua, adik dan kakak saling jujur, suami istri saling jujur, maka negeri ini akan aman. Penjual kepada pembeli juga saling jujur, negeri akan aman. Tapi sebaliknya, penipu kasadonya, kalau mengicuah iko, si A mengicuah si B, si B mengicuah si C, tukang kicuah, kan kicuah loh. Hancur minah negari tadi. Karena semuanya sudah serba berlomba menipu. Makanya itu jujur. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu orang-orang yang jujur di tengah-tengah kehidupan. Kenapa kamu tidak datang kemarin? Saya sakit. Benar-benar dia sakit. Itu jujur namanya itu. Cuman jujur itu mahal Bapak Ibu. Ada di kampung ambonya butuh. Lajale butuh. Kau sehingga tidak ada mencari setiap lah je. Piati kareh. Magindo kakidas kata magindo jatuh sebandal kau. Lai tahu ladanya. Kau ngelengkang tu. Apa itu orang tu lai? Kiro jatuh sebandal. Klem ketepong masuk bandar. Lawa kalau muat. Orang kudian bertanya, mengapa magindo tu? Masuk kaki katanya. Langsung ke. Baru tu aja baru. Masuk kaki jalan lalu kubang mah. Nah kalau begitu, saya nak tanya, coba kalau dia rendah hati dan jujur, kakidah setiap magindo, kakidahnya selamat, nggak jatuh dia. Nah sekarang ada orang yang memantang, untuk berterus terang itu mantang. Rendah dirinya katanya dengan jujur itu. Jujur saja. Itu Nabi berada pada posisi sedik, jujur. Apa adanya. Nabi menggalih. Dibalik 10, dijual 5 balik. Ada orang yang mau beli 20, tidak mau Nabi. Tidak usah, 15 saja cukup. Kau apa mengalih lagi loh? Ancam lah kalau dapat 20, teman saya leh itu aja baru. Akhirnya teman lah saya leh, tambah aja saya leh lu. Itu tidak jujur namanya. Ada cerita Pak Ibu. Ini juga pernah saya sampaikan kalau nggak salah ini. Tasabui bagala Sultan Malano hari Minggunya kabar alek. Sehingga Sabtu malam orang di rumah larami untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kambiang labarabi, rabuang labasai. Bunci sedang dicancang, tek simah sebelah situ menggeliang lado. Pukul malam tu menunjukkan 10 alek seperampe. Tibu labe, tiri tentang tek timah mengeluang lado. Ladang tirinya. Ada puat tiri. Sultan Marajo dia anak kakawin bisu tentu paling bertanggung jawab. Didukkan onda lalu dia launda tadi taruh kakadai kayu di situ ada orang menjual atok. Assalamualaikum. Satu ambo Tamarajo. Tuan akabah. Ada atok 2 alai itu tiri rumah pihak kabar alai besok. Langsung berfikir. Tuan kau tak sasaknya warasin lah tak nak goreng biaknya kau mah.
Sementara mau cari dia, kalau kadai lah betul tu tentu sasik payah mencari dari luar. Nyepreso. Sebenarnya nyepreso yang tagak saya fikir lah ragu nancak letaan. Keluarnya. Tuan apa? Memang seng ada 2 lembar, mungkin rezeki. Lara sakilo deh Tuan mungkin. Cuman itulah malu bawa ke banyak. Biar ragu gak beda ya. Tak mahas teh. Diambo seliado malam kini berhasil mau balik rumah. Yo bara segitu bawa pulang. Nanatok di jenjang pulau. Lai bapanjek jo atok malam tu bapasang jo atok nang 2 lai tu tapi muncul lebih turo palasi pemaha tantu dan awak sama tersasak. Nanga tamarajo tu kejaman tu ikut mah tuan nang salah tu hanya tahunya butuh bananya. Tahu mana 2 kali lipat letaknya atok mah. Kulera pajah mah kecik mentua. Akhirnya pajak kulera, pajak palasi, pajak kulera, pajak palasi, pajak pemaha, sebar seluruh kampung. Akhirnya orang tak ada datang kedai ini. Di bulanan kampe lah tagak pelang kedai ini dijual. Nah kan nampak. Coba kalau dia jujur. Aduh nanti ada jujurnya. Samalah seperti tadi. Di beralih atau enam perlu duo. Aduh. Maka duo. Bako dia do sampai kedai waktu. Dibuatnya keluar. Berapa balinya? Tak bali nak ditanya nak Tamarajo bawa saya tok aku pulang dulu selesai nalik tu dulu je leh. Anak Tamarajo tu anak leren tu mah. Alik lah selesai hujan lah tadu apa ni lah reda datanglah berdua lenggok-lenggok je ini membayar tok 2 lay. Aku kami mantan bali atok ke petang ko tuan. Santai yo. Pabola musyawarah bini ke dalam mana nancak sah. Ini sisa nama bini. Dah anak liau kan kawan anak awak. Kalau dali setuju, kalau desah, awak jadi salah kado waktu. Udah pun mau makasih batu itu. Basuh pakai lah balik ke bini itu cuman kado. Tuan-tuan Marajo, bitung nan 2 lah itu biasalah. Tu kado kami itu. Mangga kok, tu kado kami. Kok itu terima kasih banyak ya. Elok mana tuan tu pemurah, elok mana tuan tu temurah. Basebar lo sekeliling kampung, sehingga rami lo orang datang ke kadenya hanya dalam 1,5 tahun kadai cik menjadi ampek. Itu kejujuran. Itu kan contoh kasar, sebuah kejujuran. Bisu nang gambarnya bate ke bawah tu dipilih jadi pemimpin, pilih orang yang jujur. Bagaimana caranya untuk menentukan kejujurannya? Kan dia bergaul dengan kita. Kan dia bergaul. Tanya kamu kok, tanya ke belakang, kiri kanan. Yang ketiga, Rasul itu adalah orang yang amanah. Rasul orang yang amanah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Karena dia adalah amanah, dia tahu betul. Nyo ndak boleh khianah Nabi nak mau nyerah. Nyo amanah. Ana dipitaruhkan kayaknya nyo laksanakan dengan sebaiknya. Makanya tidak ada yang dicemaskan. Orang yang amanah melaksanakan tugas dengan benar dan tidak akan pernah menyalahgunakan tugas. Menyalahgunakan wewenangnya. Sebab menurut Imam Ghazali Pak, lirrais baban. Bagi seorang pemimpin itu terbuka lebar 2 pintu. Babul khair wa babus syarr. Seorang pemimpin terbukalah 2 lebar pintu, pintu kebaikan dan pintu keburukan. Pintu mana kanyo buka, nyo punya kekuasaan untuk itu. Makanya hati-hati magi kekuasaan kepada orang. Sebab beko kalau pisau lari lagi akan nyo sayin saja udah mengketujuh nyo. Apakah? Makanya apa ibu? Batu-batu dicalik. Ndak cek dia tang, ndak cek dia hantak saja. Lai ko kiri-kiri orang ko amanah. Baik itu legislatif maupun itu pilpres. Baik anggota dewan, kota, provinsi, pusat termasuk DPD. Bismillah, aku ya Allah, ikut berpilih. Aku kadang-kadang DPT 100, DPT 150 berubah. Jangan begitu. Sayangi anak cucu kita. Karena menurut kajian Islam memilih pemimpin yang seperti ini bagian dari ibadah. Tak ikut berdosa.
Nah, makanya Bapak Ibu jamaah perlu dicerdaskan, adalah kewajiban kami sebagai buya. Tolong pilih orang yang amanah. Kenapa di zaman Nabi itu aman? Karena Nabi amanah. Kata-kata amanah dekat dengan iman dan dekat dengan aman. Jadi keamanan itu akan tercipta kalau orang punya iman. Dan orang yang punya imanlah yang bisa berlaku amanah. Artinya apa? Orang yang beragama. Artinya amanah ini juga termasuk orang yang komitmen keagamaannya ada. Kalau tidak sekali Allah jo nampak je dengan saji, mengapa dipilih aja? Jangan dipilih. Jangan kakak semayang masjid itu waktu 7 Mei darahnya laki-laki. Ada yang tak salah tu, berdosa tu. Berarti kita lebih menzalimi dia. Sebab menurut Islam sama yang tadi, nangka dipilih orang yang punya komitmen keagamaannya tinggi. Agama kok kan tagaan, bukan ahli agama. Kalau ahli agama tu kami, ulama, ustaz. Tapi punya keinginan untuk menegakkan agama. Ada keinginan nak meramikan masjid, ada keinginan nak menyebarkan agama di pasar. Itu di pasar tu sebab komitmen agama. Kan ada juga kadang orang kalau disebut agama nan semayang nan takana semayang cek se. Tidak. Agama itu bicara segala hal, pendidikan, politik, keamanan, kebudayaan. Ada agama semuanya di situ. Kebudayaan berpakaian secara agama, tutup aurat. Olahraga secara agama, tutup aurat. Kemudian Nandiadu adalah orang yang pintar dan memang berkapasitas, bukan kata beleceh, tolong nak motek, maka tidak pernah menang. Kenapa? Karena anak ini dari itu tidak agama nomor. Kalau agama itu yang menang. Jadi apa saja dipercik dengan agama. Cuma ada orang yang kalau lah agama nomor saja ibuan, berarti di pasar itu boleh ketawa tau. Nah, tidak begitu. Jadi semuanya ada agama. Ujungnya apa? Amanah. Orang yang punya amanah. Kemudian yang berikut Nabi itu adalah orang yang fatonah. Bapak dan Ibu, apa itu fatonah? Kalau bahasa kasarnya barakah. Bahasa kerennya cerdas. Cadik bahasa awaknya. Kalau orang yang cerdas mengecek tidak perlu panjang kan, cuma lah berkilat lebih kalam deh. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu melihat di balik yang tampak dan mampu mendengar di balik nan babunyi. Itu orang cerdas. Alum bakile, lebih kalam. Kalau pilih semua seladung, aja bro, jangan dipilih itu. Yang cerdas dan tidak perlu sekolah tinggi loh Pak. S2, S3 ada je lah S3 kengak juga ada je tu. Nyo S3 di limun nyo pelajari dua lah itunya. Doktornya. Tapi dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang serba-serbi kok, kadang kalaunya bodoh di bidang ilmu itu. Nan jadi ada mah di fikihnya, nan jadi ada mah di ilmu kedokterannya, nan cadiannya di dalam cadia di sini adalah cerdas di dalam memimpin umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang banyak kawan. Itu biasanya orang yang banyak kawan. Kenapa? Karena orang yang cerdas itu tahu Pak, tidak ada yang perlu dibuang. Kok pakak pelapai badia malah, kok lumpuh pengajo ayam malah, kok butuh siapa yang bisa mempotensikan seluruh lapisan masyarakat bantu itu udangan cadian. Jadi tidak memilih orang. Jo sia saja. Beko di pegunungan sesuai je kapasitas. Oh, punya rumah, kok masih lumpuh? Bok kalau lah lumpuh punya rumah, ada keyakinan tak ketika mahkamahnya lah. Nah gitu. Enak saya jalan. Saya ngomong yang takutnya ada rumah terus. Jadi dua itu. Oh pakak, palape, badi. Runtuh ke bos kolos kok dia bunyi badi. Dia terang-arang aja. Sehingga bunyinya pas. Karena buruan ke tembak semuanya tak mengadu akhirnya. Itu orang yang cerdas bisa membagi bola bantu itu. Fatonah masawaknya. Lalu bakilik lah kalah. Jangan singkir akar pilih. Caca wangi. Itu nama tu loh. Dikeroyok dia kawan kesudahnya itu. Orang yang pahamnya dalam.
Biasanya Bapak Ibu orang yang cerdik dan cerdas itu akan tergambar di cara ngomongnya. Tergambar di cara mengeceknya. Biasanya orang yang bodoh menganggap kita juga bodoh. Sehingga mengecek dianggap wak sama aja nyotarang setarang-tarangnya. Kadang makin tarang gini abe. Orang yang cerdas adalah orang yang tenang di dalam bersikap. Dan dia terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta hidayah agar yang diamanahkan kepadanya dapat terlaksana dengan baik. Itu orang fatanah. Kemudian orangnya adalah orang yang bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Apa benarnya? Setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dah hilang dah. Dia berdiri di depan untuk membela orang banyak. Jadi kalau nyo gotoroyong pas ke makan sih tibonya jam pilih. Bekau makan setengah dua boleh. Ini ku soleh tibo. Ada dua santai. Kalau pati makan mah cek ku dapat ini mulai tibo. Itu nama itu. Jadi orang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap kerjaan ataupun amanah yang diberikan pada yang bersangkutan. Nyo tahu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tanggung jawab. Di dalam melaksanakan tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian, saya ingat Umar bin Khattab baru siang tadi dilantik malam nyoadon partoroli sekali tanpa diketahui orang. Dari jauh nampak ada nyoado api ketek. Ternyata api itu datang dari sebuah pondok. Nyo caliak di giriak dinding setelah setengah jam. Pak nak mau masak-masak ni dia bui di ibu bah. Tak tahan. Dia ketuk pintu dan masuk ibu. Apa yang ibu rebus? Yang saya rebus anak muda adalah batu. Kenapa batu? Kena makanan tidak ada lagi. Dan cucu saya ini setiap bangun saya bilang sebentar lagi cu, agar dia tetap punya harapan. Menangi Umar, nyampai ke rumahnya, istananya, nyobok kurma, nyojujong ke rumah ke situ. Ibu, inilah makanan yang sesungguhnya. Itu pemimpin yang bertanggung jawab. Ndak pari ini pikir dulu, ndak dulu sana ini pikir dulu. Masyarakat langsung dipikirkan. Pilihan membantu itu, Rasulullah demikian. Terakhir, Rasul adalah pemimpin yang dicintai oleh umat. Amanah pelendake ke umat. Semua juga dalam semayang Bapak Ibu. Kalau imam itu adalah orang yang dicintai jamaah, semayang khusyuk belakangnya itu. Kenapa dicintai oleh jamaah? Karena jamaah tahu perangainya. Di inyo solat tanang wak kau inyo imam. Bako nak tanang, bako sampai tanang kok lama. Karena kita tahu dia orang baik. Tapi kalau lah pajak tu nih imam kami dah mengutuk saya. Panjang loh ya itu pengasih. Habis itu jadi dalam solat. Makanya seorang imam harus orang yang dicintai oleh masyarakat banyak. Perangainya dan perbuatannya berada di hati umat dan umat sayang kepadanya. Itu yang dipilih. Jangan mengaruh tua umat kanyo. Bangun tua perangai buruk mencong ciri. Itu yang dipilih ya. Kamu mulai gambar. Biasanya kenapa umat cinta kepada dia? Karena dia pun cinta kepada umat. Itu adalah sosoknya Rasul. Seketika Rasul mau menghembuskan nafas terakhir, nang keluar dari mulut Nabi 3 kali apa? Ummati, ummati, ummati. Itu contoh orang cinta umat. Umatku, umatku, umatku. Ya Allah, kalau ikut Rasulnya sakit ke mati, ya Allah, dia akan keselah kamu sakit mati umatmu. Dia mau menanggung seorang. Ini contoh. Tapi kalau dirinya selamanya dulunya anak saudara. Jadi apa ibu yang berbahagia, apa cuma kriteria itu yang bisa menyampaikan tanggal 2 sampai balik, tanggal sampai balik Februari. Jangan sampai tidak satu ulama wala berfatwa tu wajib hukumnya ya. Jangan sampai tidak satu sebentarnya tu lihatlah dia. Pilihlah orang yang tepat. Mulai hari ini kita mulai merenung, hanya tinggal 23 hari lagi, 22 hari lagi tinggal. Tolong awak merenung sehingga nanti batu-batu aspirasi awak meningkat di sampai balik Februari. Mudah-mudahan pesta demokrasi yang sudah ada di hadapan muka ini dapat berjalan dengan baik. Hati saya senang Bapak Ibu karena saya sudah menyampaikan kewajiban kepada kita semua. Tinggal di awak mengamalkan dan mempedomaninya. Pilihlah pemimpin yang betul-betul mengayomi umat dan masyarakat. Banyak maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.